Shalom, shalom, selamat pagi, terpujilah Tuhan kita yang hidup. Di pagi yang cerah ini sekali lagi kita patut bersyukur sebab dalam anugerahnya yang sangat besar Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Selasa tanggal 25 Mei tahun 2021. Tuhan telah memberkati tidurnya kita sepanjang malam ini. Maka kita percaya juga bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 25 Mei ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai, melindungi, dan memberkati kita. Amin. Seperti biasa saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas panjang hari ini, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini. Perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 27 hari bersama kitab Imamat. Dan hari ini kita telah masuk di hari yang ke-24. Itu artinya kita akan membaca kitab Imamat pasalnya yang ke-24, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Saya percaya seluruh sidang jemaat Tuhan akan dan mungkin telah membaca seluruh pasal hari ini. Kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat Anda semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sidang jemaat Tuhan, ketika kita sampai pada pasal ini atau pada ayat ini, sepertinya kita melihat adanya kontradiksi dengan pernyataan Tuhan Yesus yang terdapat dalam Matius pasal 5 ayat 38 sampai 47. Dalam imamat ini penuh dengan hawa dendam. Tetapi pernyataan Yesus malah sebaliknya. Ada kasih di dalam pernyataan Tuhan. Kita harus memahami bahwa pengajaran dalam imamat itu merupakan bagian dari hukum Taurat. Dalam perjanjian lama, Allah mengajarkan Israel mengenai hukum-hukumnya. Tujuan hukum itu adalah mengajarkan kebenaran Allah dan menyatakan dosa-dosa manusia. Di samping itu, perjanjian lama merupakan suatu pembuktian akan gagalnya usaha manusia untuk melakukan Taurat. Dan ingatlah bahwa dalam perjanjian lama, anugerah Allah tidaklah sejelas yang dinyatakan. Jadi patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi merupakan pengajaran mengenai keadilan. Tetapi ketika Yesus datang ke bumi, Allah mulai mengajarkan mengenai prinsip kasih karunia, kasih ilahi dan anugerah dari Allah yang luar biasa. Pewahyuan Allah itu bersifat progresif. Dia mengajarkan keadilan pada masa lampau. Namun dalam perjanjian baru, Ia menyingkapkan standar yang lebih tinggi, yakni kasih. Dalam Yohanes pasal pertama ayat 17 menyatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Pengajaran dalam Matius pasal 5 ayat 38 sampai 47 adalah untuk pengikut Kristus. Mereka di luar Kristus jelas tidak memahami konsep ini. Bagaimana mungkin kita harus berbuat baik kepada mereka yang telah menyakiti kita? Anda tanyakan saja konsep ini kepada orang dunia, dan mereka pasti akan menganggap Anda orang aneh. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita mempunyai standar yang jauh lebih tinggi dari dunia ini. Karena itu marilah kita belajar untuk hidup sesuai dengan standar dalam perjanjian baru kasih karunia Allah. Karena itu kalau Anda masih menyimpan dendam, itu tandanya Anda masih mencoba untuk hidup di dalam perjanjian lama. Janganlah mau kembali kepada standar lama, karena di dalam Yesus kita hidup di bawah standar baru dan di dalam kasih karunia Allah. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita agar hidup kita
di bawah standar baru, yaitu hukum kasih karunia Allah. Mengikuti standar baru bukannya perkara yang mudah. Betapa seringnya hati kita disakiti, dan hati ini maunya membalas dendam. Ingatlah kembali kepada pengorbanan Yesus. Sebab melalui Dia, Allah menetapkan standar baru buat kita. Hanya standar baru yang membawa manusia pada hidup yang diberkati Tuhan, pada hidup keberkatan yang penuh dengan kelimpahan. Terlebih, standar baru membawa kita kepada jalan kebenaran di dalam Yesus menuju kehidupan kekal itu. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita hari ini dapat mengoreksi kita kembali, mengingatkan kita bahwa kita bersyukur karena Tuhan tidak lagi menuntut kita untuk melakukan di luar kemampuan kita. Bersama dengan Roh Kudus, Anda hidup di bawah standar kasih karunia, dibebaskan dari segala hukum. Namun bukan berarti Anda terbebas dari hukum jika kita tidak melakukan apa yang menjadi standar kasih di dalam Kristus Yesus. Diberkatilah kita semua hari ini. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil. Bahkan kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan buat kita. Diberkati kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.